Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Pesawat pengangkut BBM tergelincir saat mendarat di Kabupaten Tolikara. Ratusan warga dari luar Merauke akan dipulangkan. Ratusan sopir angkot ikut tes cepat COVID-19. Pesawat pengangkut bahan bakar minyak milik maskapai Pelita Air tergelincir di Bandar Udara Karubaga, Kabupaten Tolikara, Selasa pagi. Pesawat dengan nomor registrasi PKPAG terbang dari Bandara Moses Kilangin, Kabupaten Mimika, dengan tujuan Bandara Karubaga, Kabupaten Tolikara. Usai mendarat, pesawat yang dipiloti Anderson Matthew James itu tergelincir hingga nyaris masuk ke selokan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal membenarkan adanya kecelakaan pesawat yang landing, namun tidak mempengaruhi adanya penerbangan lain. Ketika mendarat, oleng diduga sementara keterangan dari pilot itu adalah karena dia memuat BBM, kondisi tidak barang sehingga belok ke kiri terus kemudian menyambar pada dan kondisi ban juga saat itu ketika mendarat tidak tepat sasaran, dia sempat terjadi goyangan goncangan daripada pilot sendiri. Namun secara korban orang mungkin, terus setelah ada kejadian tersebut, keamanan dari bandara kemudian dengan rekan-rekan perusahaan langsung evakuasi pilot menuju rumah sakit Karubaga dilakukan pemeriksaan kesehatan. Alhamdulillah kondisinya baik. Kemudian saat ini berupaya untuk evakuasi posisi pesawat yang angkam pagar, karena saya sebelah kiri kan masuk dalam pagar sebelah, ya. Tapi kalau kita kalau kita datang itu kan posisinya naik sebelah kiri. Jadi memang landasan di Papua ini tidak semua datang. Aparat kepolisian resort Tolikara masih menyelidiki penyebab pasti kasus tergelincirnya pesawat pengangkut BBM itu. Dugaan awal karena landasan dalam kondisi licin. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Untuk memutus penyebaran COVID-19 yang tiap hari semakin tinggi di Kabupaten Mimika, Satgas melakukan tes cepat massal yang dilakukan di 3 tempat. 3 tempat yang menjadi fokus Satgas COVID-19, yaitu kawasan Pasar Sentral Mimika, kawasan Pasar Lama, dan Kompleks Padat Penduduk Gorong-Gorong. Diduga ketiga tempat itu menjadi sumber penyebaran lokal COVID-19 di Kabupaten Mimika. Marcel Hemsen, salah satu warga Mimika, mengatakan kebijakan pemerintah melakukan tes cepat ini sangat baik agar pandemi COVID-19 di Mimika dapat secepatnya berakhir. Saya dipanggil begini itu luar biasa karena ini untuk kita harus upayakan untuk memutuskan mata rantai ini, dan saya sangat berterima kasih untuk pemerintah kalau bisa untuk dipercepatkan lagi. Dan kami kaum awam ini aktivitas sehari-hari ada yang kebun sampai untuk sekarang ini kita bingung kalau siapa lagi bukan kita. Jadi intinya sayang anak, sayang istri, itu yang kita lakukan. Rasanya was-was saja, takut kalau mungkin kita nanti ada apa-apa di kita gitu. Ya akhirnya kita jalani tes, ternyata hasilnya negatif, terima kasih, gitu aja. Saya merasa bersyukur sekali karena di Timika bisa ada kegiatan seperti ini, dan akhirnya kita nggak ada timbul bertanya-tanya kan begitu. Jadi dari pihak pemerintah terima kasih saya ucapkan.
Setelah dilakukan tes cepat, hasilnya akan disampaikan melalui pesan singkat kepada warga pada Rabu hari ini. Meski tinggi pasien positif, namun pemerintah Kabupaten Mimika tetap mengikuti instruksi Gubernur Papua yang mulai melakukan pelonggaran aktivitas warga di jalan raya. Sebelumnya hanya sampai pukul 14.00, kini berubah menjadi pukul 17.00. Sementara untuk penerbangan penumpang dan kapal juga akan mulai dibuka untuk masyarakat umum. Dari Mimika, Papua, Igobat Memolin melaporkan. Ratusan warga asal Kabupaten Merauke masih tertahan di luar Merauke dan tak bisa kembali karena terdampak kebijakan gubernur menutup bandara dan pelabuhan 26 Maret lalu. Pemerintah daerah Kabupaten Merauke mengambil kebijakan untuk memulangkan ratusan warga itu dalam waktu dekat sesuai instruksi gubernur yang kembali membuka akses penumpang pesawat dan kapal sejak 8 Juni. Tim pemulangan Aloysius Dumatubun mengatakan saat ini terdapat 388 warga Merauke yang telah mendaftar untuk dipulangkan ke Merauke. Mereka berasal dari 3 kota besar, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Posko Makassar, posko Surabaya. 2 hari saya buka itu saja sampai tadi malam yang sudah terdaftar 388 orang warga Merauke yang menangis mau pulang. Untuk semua daerah itu, 3 daerah itu? Itu 3 posko. 3 posko. Jadi daerah itu yang ada di Semarang bisa lari ke pilihannya, bisa di Surabaya, bisa di Jakarta. 36 warga yang menangis pingin pulang. Jakarta 105 warga yang menangis pingin pulang. Makassar ini yang paling terbanyak, 147 warga yang pingin pulang. Data lengkap KTP, semua KTP Merauke. Jadi yang saya mau pulangkan ini, saya khususkan warga Merauke. Itu sejak bulan Maret. Yang mana ya jujur saja warga Merauke yang ada di luar itu berteriak, tolong. Ya kami ini mau pulang. Kapan kami bisa pulang? Kapan kami bisa pulang? Pemda Merauke akan meminta bantuan pesawat TNI Angkatan Udara untuk memulangkan ratusan warga Merauke itu, dan tentunya setelah tiba di Kabupaten Merauke, seluruh warga akan dikarantina. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Untuk memastikan kondisi kesehatan bebas dari COVID-19 sebagai syarat utama melakukan perjalanan laut, ratusan warga dari wilayah Saireri mengikuti rapid test. Periksa cepat yang digelar di halaman kantor otonom Pemprov Papua itu dilakukan gabungan warga dari Kabupaten Biak, Yapen, dan Waropen yang tertahan di Jayapura karena dampak penutupan bandara dan pelabuhan 26 Maret lalu. Warga yang sudah 3 bulan berada di Jayapura ini sesuai rencana akan pulang ke kampung halamannya menggunakan kapal motor perintis pada Selasa pekan depan. Anggota DPR Papua Boy Dawir mengatakan pemulangan yang dilakukan oleh Pemda Provinsi Papua menggunakan anggaran belanja daerah. Oleh karena itu Pemda Papua Barat juga dapat memfasilitasi warga di Papua sehingga seluruh warga yang masih tertahan dapat kembali pulang ke kampung halamannya. Sesuai aturan yang diarahkan oleh KKP, artinya ini undang-undang karantinanya, itu rapid test itu salah satu yang merupakan persyaratan. Ya. Itu persyaratan yang kemarin. Jadi kalau dia sudah rapid test, itu syarat itu cukup untuk bisa seseorang melakukan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain, baik dalam provinsi maupun luar provinsi. Itu persyaratan yang ada dalam undang-undang karantina yang kemarin dalam rapat sudah dijelaskan ke kita semua yang hadiri rapat kemarin. Warga Kabupaten Waropen untuk bisa dipulangkan dari kota Jayapura. Nah, ini suratnya sudah ada sehingga untuk Kabupaten Waropen mungkin kita main pertama hari Selasa untuk kita berangkatkan. Nah, tetapi dari pemeriksaan hari ini nanti kita lihat kalau semua no reaktif
atau negatif, berarti bisa untuk diberangkatkan. Tapi kalau dia reaktif, maka kita akan tindak lanjut yang langkah berikut lagi, yaitu pemeriksaan lanjut ke tingkat swabnya ya, seperti itu. Antar yang masyarakat yang akan turun di Biak, warga kota Jayapura maupun lainnya yang ada terdampak di Biak, dia bisa naik kapal ini untuk dia kembali ke sini. Dengan catatan rapid juga. Ya, dengan catatan rapid di Biak. Dan terima saya sudah koordinasi dengan Direktur Rumah Sakit Biak untuk bisa laksanakan rapid di Rumah Sakit Biak. Nah, seperti itu. Sehingga kapal ini dia pergi, dia tidak pulang kosong, tapi dia bawa saudara-saudara kita yang akan kembali ke Jayapura. Boy menambahkan jika nanti dari ratusan warga Saireri yang di rapid test ada warga yang reaktif, maka akan langsung dilanjutkan dengan tes swab. Riantonai melaporkan dari Jayapura, Papua.